Akhirnya, kita kembali lagi One Piece. Video kali ini kita akan review chapter 1158. Chapter dibuka, kita berada di lautan dan terlihat kapal Roger Oro Jackson. Para kru mengabarkan kepada Roger bahwa Seki sedang membuka sebuah bar di Pulau Hachinosu. Tapi, kita lihat, raut wajah Roger terlihat sangat kesal. Kemudian, Gaban bertanya kepada Rayleigh, apa yang mereka bicarakan berdua di ruangan tadi? Karena sejak keluar dari ruangan itu, wajah Roger menjadi seperti itu. Lalu kita lihat percakapan Rayleigh dengan Roger. Di sini Rayleigh sendiri yang hanya ingin berbicara sesuatu dengan Roger secara empat mata. Dia membicarakan soal kejadian setelah bertarung dengan bajak laut kuja. Mungkin saja, menurut kita, Rayleigh menebak alasan Seki karena ini. Dia milih keluar dari bajak laut kuja. Kemudian Roger menjawab, dia pikir Sakuyaku terlihat sakit, jadi dia pikir untuk mundur, tapi dia malah memberikan Rayleigh ini. Rayleigh mengeluarkan banyak keringat dan yang diberikan dari Sakuyaku adalah sebuah surat untuk Rayleigh yang isinya, datanglah dan jadikan aku milikmu. Roger marah kenapa Rayleigh bisa tidak tertarik dengan ini. Rayleigh dengan gugup menjawab kalau dia mau tidak ingin terikat dengan sesuatu. Jadi ini alasannya Roger masang wajah yang sangat kesal, tapi pada akhirnya Roger meminta semuanya untuk siap berangkat. Roger mengatakan kalau bajak laut itu hidup menjarah, jadi dia ingin semuanya bersemangat untuk merebut apa yang mereka inginkan. Kemudian, 40 tahun yang lalu di Tanah Suci, terlihat Garling menemui Gorose. Dia menemukan sebuah pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintah, tapi mereka memiliki budaya yang unik dan juga memiliki sumber daya yang melimpah. Ketika pemerintah memberikan sebuah penawaran, mereka malah menolaknya. Garling sangat merekomendasikan pulau ini kepada Aimu Sama. Itu adalah Pulau God Valley. Lalu kita pindah tepat di Pulau Hachinosu, kita lihat bar Seki dipenuhi orang-orang, tapi mereka rela mengantri sampai panjang hanya bertemu dengan Sakuyaku. Sementara di dalam sudah banyak orang-orang yang melihat Sakuyaku dengan dekat. Kemudian Rocks menyadari bahwa senyuman Sakuyaku bukan tertuju padanya lagi. Beberapa menit kemudian, Roger telah tiba dan langsung berhadapan dengan Rocks. Rocks marah karena dia datang ke pulaunya tanpa izin dan bertarung di depan kedai ini. Sementara di luar kedai, semua orang yang mengantri tadi pada tepar semua. Lalu Sakuyaku bertanya kepada Roger di mana Rayleigh. Roger menjawab kalau dia sedang tidak enak badan, jadi dia tinggal di kapal. Tiba-tiba Gloriosa langsung memeluk Roger. Dia sangat senang sekali dan berharap dia membawanya pergi. Tapi Roger malah menolaknya kalau dia tidak suka dengan wanita yang tiba-tiba nempel, kecuali Seki. Di sini Roger menanyakan di mana Newgate. Tiba-tiba Seki pingsan dan Roger dan akan membantunya, tapi Gloriosa marah untuk jangan membantunya. Narator menjelaskan bahwa peraturan Sakuyaku bahwa memastikan yang datang ke pulau dan mengunjungi kedainya akan dijamin keamanannya. Bahkan bajak laut ganas pun akan menjaga perdamaian di tempat ini jika mereka saling bertemu. Mungkin ini alasannya Roger dan Rocks bertemu tanpa pertarungan di sana. Singkat cerita, kita berada di Elbaf. Terlihat pertarungan besar terjadi di mana Rocks dan Harlat bentrok secara tiba-tiba. Mereka adu haki dan sama-sama terpental. Rocks berkata kalau Harlat sekarang berada di bawah kendali oleh pemerintah dunia. Harlat hanya menjawab kalau ini sebuah delima. Rocks sangat kecewa karena Harlat malah memilih tunduk kepada pemerintah dan akan membunuh temannya sendiri. Rocks mengingatkan Harlat kalau mereka hanya akan membuat Elbaf menjadi aset militer saja atau tentara mereka dan Elbaf akan menjadi budak mereka. Rocks juga menanyakan harga diri Elbaf sebagai pejuang. Lalu Harlat menyerang Rocks hingga terpental. Harlat berkata bahwa Elbaf memiliki sejarah dengan penuh kekerasan. Elbaf terbelenggu dengan sejarah itu sehingga mereka sulit mendapatkan kedamaian. Harlat mengatakan lagi bahwa sebodoh apapun Tenryubito itu, mereka masih punya pengaruh untuk menjadi Elbaf jadi bagian pemerintah. Rocks semakin marah, dia langsung menyerang dengan serangan sangat dalam. Lalu Rocks menyatakan kalau hubungannya dengan dia sudah selesai. Dia tidak akan mengajaknya lagi, sedangkan Harlat menjawab kalau dia raja, tidak akan bergabung dengannya yang bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa dimenangkan.
dan narator menjelaskan bahwa hasil pertarungan mereka tidak jelas, tapi pertemanan mereka yang tidak biasa ini telah berakhir. Dan keduanya tidak saling bertemu beberapa waktu hingga tiba hari ketika insiden itu terjadi. Terlihat Loki membaca soal berita Rox lalu 39 tahun lalu di West Blue, yaitu di Pulau God Valley. Kemudian ada seorang wanita berambut merah, dia sambil membawa anaknya kembar. Nama mereka adalah Shanks dan Shamrock. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini benar-benar kacau, apalagi soal Rox dengan Harlat. Di sini membuktikan bahwa mereka tidak berteman lagi karena Harlat sendiri telah mengkhianatinya. Padahal menurut kita mungkin saja Rox yang akan berkhianat pertemanan mereka karena Rox memiliki ambisi yang sangat besar, apalagi ada sesuatu yang dia incar di Elbaf. Tapi dia justru sangat mengakui Harlat sebagai temannya. Namun sebaliknya Harlat, dia justru memilih tunduk pada pemerintah dunia, hanya ingin Elbaf diakui oleh mereka. Padahal Harlat seharusnya sudah tahu sendiri bagaimana kelakuan pemerintah dunia. Tapi kenapa dia maksa banget untuk gabung dengan mereka, sehingga dia milih membunuh Rox untuk mengkhianati pertemanan mereka. Padahal pikiran kita sudah berubah setelah tahu Harlat tobat menjadi raja yang sangat baik ramah kepada rakyatnya. Tapi sama saja dia tetap memilih jalan yang salah dan berkhianat kepada Rox. Dari pertarungan mereka terlihat Rox lebih parah lukanya, teman-teman. Kelihatannya jika pertarungan mereka diteruskan maka Rox yang akan kalah. Tapi ini bukan Rox yang lemah. Bisa jadi Rox tidak mengeluarkan semua kekuatannya karena dia masih menahannya karena harus melawan temannya sendiri. Dan akhirnya tiba juga insiden yang mengerikan di God Valley. Dan kita mungkin tahu kematian Rox di sana apa penyebabnya. Apakah dia kalah dari Roger dan Garp atau sesuatu yang membuat dia mati. Dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1158. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa ketemu lagi di review manga One Piece chapter selanjutnya dan manga-manga lainnya juga. Dan sampai jumpa ketemu lagi.